وتقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا زدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Masyaallah muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Para bapak, para ibu, saudara-saudara yang memanggil yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa di Masjid Al-Bayyinah. Banyak keuntungan yang kita dapatkan. Bisa sholat berjamaah, insyaallah. Bisa duduk di taman surga di dunia ini, majelis ilmu. Dan kalau kita duduk, tahan, tidak keluar, ya sampai isya. Karena menunggu isya, dinilai sedang sholat. Insyaallah. Banyak pekerjaan yang ringan, pahalanya melimpah insyaallah. Baik, malam hari ini materi kita adalah Al-Kabair, yaitu kita dosa-dosa besar. Sudah kita bahas ya sebelum Ramadan. Kita lanjutkan ya beberapa poin barangkali sebenarnya disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Jadi Al-Kabirah As-Sadisah, dosa besar ketiga adalah sihir, ya. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, wa haddus sahir al-qatl. Jadi orang yang melakukan sihir hukumannya apa? Dibunuh. Maka ini harusnya memang kalau diterapkan maka nggak ada tukang sihir, termasuk dukun-dukun itu ya, sehingga umat selamat dari kekufuran, dari kesesatan, dari penyimpangan. Kenapa? Li'annahu kufrun billah al-dhara al-kufr. Dia hukumannya dibunuh karena dia telah kufur kepada Allah atau melakukan perbuatan yang menyerupai kekufuran. Karena dia tentunya kerjasama dengan setan. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Bukhari Muslim, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Ada dosa besar, banyak akan kita bahas, tapi ada juga 7 yang paling besar, kira-kira 7 besar, yang ada 10 besar, ada 5 besar, ini 7 besar. Jadi yang dikelompokkan dalam satu hadis disebutkan. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan di antaranya adalah sihir. Ya, maka hendaknya seorang hamba kita semuanya takut kepada Allah SWT, jangan sampai termasuk ya masuk ke dalam ilmu sihir yang membuat rugi dunia dan akhirat. Kemarin sudah kita bahas bagaimana praktek untuk menjadi tukang sihir itu. Iman harus lepas, Masya Allah, harus menghina agama gitu kan. Kemarin sudah kita bahas ya pengalaman yang abad sekarang pun masih terjadi. Bukan kisah zaman Aisyah Zanha ketika Nabi meninggal saja, tapi kekinian pun demikian. Gimana orang itu datang ke sungai itu kan, suruh panggil nama setan, datanglah setan dan seterusnya. Kemudian Nabi menyatakan haddus sahir dharbatun bisayf, hukuman bagi pelaku sihir adalah dipenggal. Ya, penggal leher ya, berarti dibunuh. Jadi eksekusinya dengan cara dipotong. Dan hukuman mati kan ada cara digantung, ada cara ditembak, mungkin karena ada strom ya. Tapi kalau dalam syariat kita dengan dipenggal. Jadi yang benar memang ini adalah perkataan Jundub ya. Kemudian juga bacalah bin Hamadah yang mengatakan Atana kitabu Umar radhiyallahu qabla mati bisana. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu pernah kirim surat semacam kepres ya awal sebagai ya Amirul Mukminin yang diberlakukan di negeri Islam ketika itu.
1 tahun sebelum Umar bin Khattab meninggal dunia. Ya. Apa isi suratnya? Ani ketulu kulla sahirin wa sahirah. Ya. Perintahnya apa? Bunuhlah seluruh penyihir, baik penyihir laki-laki maupun perempuan. Jadi ada memang dikerjakan oleh laki ataupun perempuan. Ini terdapat dalam Bukhari, ya, Habis Sunanil Kubra. Baik, kita lihat penjelasan supaya lebih terang. Menurut Az-Zahabi rahimahullah yang menulis kitab Al-Kabair ini, hukuman penyihir adalah dibunuh. Kenapa? Karena dia telah melakukan kekafiran. Sihir, ya, yang menggunakan bantuan setan, ya, atau mengucapkan lafaz-lafaz kufur, maka dia telah murtad. Karena praktek sihirnya tersebut dia murtad, dan orang yang murtad hukumannya adalah dibunuh. Oleh karena itu maka ada yang mengatakan wahad sahir al-qatl. Hukuman bagi tukang sihir adalah dibunuh karena dia melakukan kufuran ataupun perbuatan yang menyerupainya. Masyaallah muslimin muslimat hadana Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian juga adalah jelas karena juga mengatakan dalam Bukhari, man baddala dinahu faqtuluhu. Barang siapa yang mengganti agamanya, murtad, jadi dari Islam keluar ke agama lain, ya, maka bunuhlah dia. Jadi ini saya sering ulang-ulang. Jadi murtad yang benar asalnya memang keluar dari Islam ke agama lain. Cuma sekarang mereka juga menganggap kalau keluar dari agamanya dianggap murtad. Keluar dari Kristen, masuk Islam murtad tidak, namanya bukan murtad, gitu kan? Jadi ini asalnya di agama kita, tapi dipakai. Memang istilah seperti takwa, emang bahasa kita. Mereka pakai juga takwa, takwa bantu yang manusia gitu ya. Jadi istilah-istilah yang menjadi bahasa Indonesia gitu ya, adalah asalnya dalam ayat. Lihat tadi gitu kan, mandir tada, banyak istilah-istilah murtad itu berasal dari Islam. Jadi kalau dari agama lain masuk Islam, itu namanya dapat hidayah, bahkan semua dosanya diampuni. Masya Allah ya, dapat hidayah, masuk Islam. Sebelum dia Muslim, sebagai orang kafir, ya, banyak berbuat dosa, dosanya diampuni. Kalau dia melakukan amal soleh yang dulunya nggak bernilai, orang yang beriman kan seperti ini. Nggak ada nilai pahalanya melakukan kebaikan. Begitu masuk Islam, yang dulunya nggak bernilai pahala, jadi pahala. Nggak dari nol lah. Jadi orang kadang keliru, masuk Islam umur 50 tahun. Dari nol. Bukan dari nol. Karena keburukannya dia pos, kebaikannya yang aslinya nggak berlaku, menjadi berlaku. Kayak orang punya rekening yang diblok ya. Begitu diaktifkan, bisa cair kan gitu. Itulah ya kalau orang masuk Islam. Makanya kalau ada satu orang saja dapat hidayah melalui kita, pahalanya Masya Allah. Nabi bilang pada Ali bin Abi Thalib, kalau ada seorang masuk dapat hidayah karena engkau, itu lebih baik daripada unta merah yang merupakan harta paling berharga bagi orang Arab pada saat itu sebelum minyak di permukaan. Baik. Dan di antara dalil yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah yang menunjukkan kafirnya penyihir adalah hadis Nabi tentang 7 dosa. Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Disebutkan di antaranya yaitu asyirku billah, kemudian disebutkan sihir. Jadi sihir ini merupakan dosa yang sangat besar. Ya, oleh karena itu Nabi Muhammad SAW menyebutkannya secara khusus setelah menyebutkan dosa syirik. Ya. Jadi nanti sini mengatakan ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hun. Sahabat bertanya, apa itu yang 7 itu apa? Minta penjelasan. Qala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirku billah was-sihr. Jadi syirik menyekutukan Allah dan sihir, jadi urutannya di atas rankingnya setelah melakukan kesyirikan dalam histori Muslim. Kemudian penyebutan sesuatu yang khusus setelah penyebutan yang umum, ya, ini menunjukkan bahwa sesuatu tersebut membutuhkan perhatian yang khusus, ya.
Di sini kata Allah kita surah Al-Baqarah 77, innalladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Amal saleh itu bagian atau cabang dari keimanan. Ya, kalau sudah beriman, di sana di dalamnya amal saleh. Tapi ketika disebutkan lagi amal saleh, ini menunjukkan bahwa amal soleh membutuhkan perhatian yang lebih, atau bahasa kita perhatian ekstra daripada cabang keimanan yang lainnya. Kan banyak cabang-cabang iman sampai 77 cabang gitu kan. Allah, la ilaha illallah gitu kan. Nah, paling ringannya menyingkirkan ya katakan duri-duri ataupun ya yang mengganggu di jalan. Jadi di sini juga ya sabda Nabi yang menyebutkan apa? Sihir setelah syirik. Ya. Padahal sihir termasuk kesyirikan. Tapi sebentar lagi ada kadang yang praktek dapus Ustaz juga ya. Tapi ilmu gitu kan. Nah, itu kan berbahaya tuh. Padahal sekali lagi saya tekankan ya, di sini Nabi menyebutkan sihir setelah syirik. Ya. Qala asyirku billah wassihru. Padahal sihir termasuk kesyirikan. Jadi ketika diulang sekali lagi secara khusus setelah yang umum, kemudian secara khusus, ini adalah kesyirikan yang spesial, yang berbahaya. Ya. Karena bisa akhir ya kan hukumnya. Jadi orang yang melakukan sihir akan terjerumus ke dalam kekufuran dan hukumannya adalah dibunuh, hukuman di dunia. Ya, kalau negara menerapkan syariat Islam tentunya ya. Kalau di Indonesia bebas, kalau dukun tukang sihir bisa iklan malah di medsos, nggak ditangkap apa itu ya. Ini adalah pendapat para sahabat ya. Jadi mereka telah memberikan fatwa bahwa hukuman tukang sihir adalah dibunuh. Contohnya adalah perkataan Junub tadi, had-sair barbatun bisayf. Jadi had itu hukuman yang ditetapkan oleh Allah atau Rasulnya ada ya. Ada satu kisah. Kisahnya ini memang menarik juga tentang sihir. Memang dari dulu peristiwa itu terjadi. Ada seorang menteri di Kufah. Ini zaman Daulah Abbasiyah itu ya, zaman kerajaan Islam itu ya. Yang bernama siapa? Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Ya. Ini seorang nama menterinya. Ya, kalau penguasa kan kadang untuk hiburan, kalau dulu dipanggil tukang sihir, tukang dongeng, tukang apa kan. Kalau sekarang dipanggil apa? Penyanyi kan. Kira-kira acara-acara itu kadang gitu. Dan pembisiknya biasanya para dukun itu kan. Penguasa itu Fir'aun kan punya dukun juga. Nah, yang mengatakan bahaya Musa, tapi Musa itu kan. Jadi macam sekarang gitu. Kalau sekarang mungkin nyanyi cilik ataupun besar. Kalau dulu tukang sihir untuk menghibur orang. Seorang penyanyi hadir di hadapannya untuk apa? Menghibur manusia dengan sihir. Kan terhibur, takjubnya. Dipenggal leher, disambung, nyambung. Tapi satu guru jangan usil ya, bisa nggak nyambung lagi. Ada kode etiknya di antara mereka ya. Kalau salah-salah satu guru kalau nggak permisi, mau praktek, satu guru jangan guru iseng, putus nggak akan nyambung. Bila pedang, lalu menggorok kepalanya, sama sekali tidak terluka. Tidak terluka. Padahal pedangnya sangat tajam. Orang pengira, kan? Dia juga memenggal kepala orang lain sampai putus. Leher dia digorok kepala orang putus. Ayo kita menebas mungkin datang di sana itu seringnya ya. Ya. Jadi itu yang terjadi. Kemudian lagi setelah putus bisa disambung. Memangnya lah pakai lem kayak kayu. Tapi itulah yang namanya ilmu campur-campur kerjaan jin setan itu ya. Dia cuma masuk ke dalam mulut. Jadi ini yang aneh. Kalau itu mungkin sering dengar model sulap-sulap ya. Itu kan kalau sulap kan kadang kecepatan gitu ya. Tipuan-tipuan ya.
Kalau ini yang lebih lagi, kalau sambung diputus ini lebih tajam. Dia masuk ke dalam mulut unta, keluar dari duburnya. Itu. Ini terjadi zaman ini. Kalau dari sekarang juga orang pasti terheran-heran kan. Nah, maka para penonton musikan itu terkagum-kagum. Banyak pertunjukan yang sangat mengesankan. Ya. Jadi mereka semua mengatakan apa? Subhanallah. Masih ingat ya? Maha suci Allah ya. Dia telah menghidupkan orang yang telah mati. Dipenggal, putus kepalanya. Kan atraksi ada juga kan. Potong, tanam sini, nyambung sana. Tapi kalau gagal, kadang memang mati betulan kan gitu. Ada kasusnya. Kemudian, ini sering terjadi banyak. Ketika itu, kejadian ini sampailah kepada telinga Jundub. Seorang sahabat ya. Yang tahu dia hukuman tukang sihir adalah dibunuh. Ini menteri malah memelihara dalam tanda kutip memanggil tukang sihir untuk atraksi di rumahnya. Dia pun pergi menuju penyihir tersebut. Datang ya dengan membawa pedangnya. Kalau dia tentu dengan mantelannya apa yang mantan. Mungkin kalau orang dengan suri bismillah bisa aja putus gitu kan. Dia datang membawa pedangnya. Ketika dia melihat penyihir tadi, dia pun memenggal kepala penyihir tadi. Putus. Ya. Lalu dia pun berkata, kalau penyihir tersebut benar-benar hebat, maka silakan hidupkan dirinya sendiri. Coba hidupkan diri sendiri. Jangan sok hebat bisa menghidupkan yang mati kan. Kemudian Jundub membacakan firman Allah, "Afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun." Alam ayat 3. Maka apakah kamu menerima sihir itu padahal kamu menyaksikannya? Jelas-jelas bukan sihir, hukumnya kafir. Hukumannya dia. Kenapa kan dipanggil juga untuk sekedar hiburan, menyesatkan orang kan gitu kira-kira. Jadi menyaksikan hal ini, tentu bagaimana kira-kira hadir? Takut, bubar semuanya. Karena takut akan dipenggal. Padahal tujuannya hanya memenggal tukang sihir tadi. Maka ketika orang pada berhamburan, Jundub kembali berkata, wahai manusia sekalian, ya ayuhan nas, la takhafu, enggak usah takut. Saya hanya menginginkan penyihir ini saja. Bukan yang lainnya, karena ingin mencegah kemungkaran kan itu. Kemudian sang menteri pun menangkap dan memenjarakannya. Kan biasa, walaupun dia benar, penguasa, dalam pandangan penguasa kan dia salah. Mungkin juga ya ditangkap masuk penjara dia. Karena membunuh padahal memang ya mungkin bukan dia yang belakang, tentunya mungkin lewat pengadilan atau siapa yang menghukumnya itu ya. Tapi yang jelas dalam kisah ini dia ditangkap, kemudian dia dipenjara. Setelah sipir pertama melihat kualitas ibadah Jundub, kan banyak ustaz atau pendai dan ditahanan. Ini rajin ibadah, karena orang mempengaruhi juga narapidana lainnya gitu ya. Ini Jundub ini termasuk ibadahnya bagus banget. Ya, sipir tadi penjaga kan melihat akhlaknya bagus. Kalau penjara kita kan akhlak bagus keluar gitu ya. Tetapi akhirnya karena dia tahu betul Jundub orangnya baik, bagus, ya. Akhirnya dia pun melepaskan Jundub. Ya. Dan gara-gara melepaskan tadi, akhirnya sipir yang melakukan itu justru dipenjara oleh Al-Walid. Dia melanggar lepas dulu. Itu kan biasa gitu bantunya gitu. Dia membela yang benar, dia nggak bersalah. Memang hukumannya dibunuh, merusak akidah orang gitu kan. Nah, sipirnya kasihan, dia orang baik-baik kok dipenjara. Diam-diam dikeluarkan. Rupanya ketahuan, maka sipir tadi yang ditahan. Tapi kalau sekarang nggak masalah. Narapidana jalan-jalan kan masalah. Wallahu a'lam. Ini adalah hukuman yang benar dan pantasnya. Kenapa? Karena penyihir seringkali membuat seorang gelisah. Penyihir bisa membuat seorang merasakan sakit pada tubuhnya, terpisah dari pasangannya, bisa bercerai suami istri, bisa membuat seorang meninggal dan yang lain-lain. Bahaya itu kan, sihir itu kan garis miring dukun. Ya. Cuma dukun biasanya kan meramal gitu kan. Kalau sihir itu prakteknya model demonstrasi tadi, ya pertunjukan. Kalau sihir, kalau dukunnya meramal, nasib meramal apa, mau berbuat dan sebagainya. Tapi sama-sama kerjasama dengan setan atau jin.
Maka sungguh banyak permasalahan yang bisa ditimbulkan oleh tukang sihir. Makanya negara yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah ya aman, nggak ada ya, kecuali sembunyi-sembunyi gitu ya. Kemudian gimana taubatnya? Taubat para penyihir di hadapan penguasa itu tidak diterima. Jika dia memang benar-benar bertobat, maka urusannya dengan Allah dan Allah pasti akan menerima taubatnya. Jika dia memang jujur dengan taubatnya, maka Allah bisa saja menerima taubatnya. Allah tawab gitu kan. Adapun di dunia, yaitu di hadapan penguasa, maka taubatnya tidak diterima. Jadi karena kenapa? Jika taubat mereka diterima, maka akan banyak penyihir yang harus dilepaskan pura-pura bertobat. Ya, pura-pura bertobat. Ternyata dia berbohong kan itu. Terlebih lagi sihirnya membuat ya banyak berbahaya, bisa buat perceraian, pertikaian, orang sakitan dan sebagainya. Jadi intinya adalah penyihir memang pantas dibunuh. Kenapa? Karena dia telah kufur dan telah murtad. Maka kita tahu bahwa hukuman orang yang murtad adalah dibunuh ya. Man baddala dinahu faqtuluh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengganti agamanya atau murtad, maka bunuhlah dia. Tapi jangan nanti lihat orang murtad langsung dibunuh. Yang bunuh bukan kita. Ada prosedur hukumnya akan ditutup pemerintah. Sementara negara kita menganut apa? Bebas milih agama. Salah nanti kita kan. Nah, hadisnya sahih. Tapi nggak bisa kita orang pilih agama langsung kita bunuh. Ya kita nanti bermasalah. Jadi memang ada aturannya ya. Begitu juga Umar bin Khattab lalu pernah memerintahkan untuk membunuh para penyihir. Saya kata bacalah di Abadah tadi. Atana kitab Umar radhiyallahu qabla mati di sana. Ya, telah datang surat dari Umar ya kepada kita. Jadi Umar kirim surat ya setahun sebelum beliau wafat. Surat itu jauh juga. Posnya juga belum, zaman pos masih modern. Ya kalau sekarang mungkin WA cepat. Kalau dulu lama, tapi setelah dibuka isinya apa? Aniketulu kulla sahirin wa sahir. Bunuhlah seluruh penyihir, baik penyihir laki-laki maupun perempuan. Wahada ushtuhira malam yungkar. Makanya itu. Jadi kata Ibnu Qudamah, kisah perintah Umar ini, dia kirim surat ya untuk membunuh para penyihir sangat masyhur, dikenal, dan tidak ada yang mengingkari, tidak ada yang membantah, gitu kan? Maka ini dikatakan dengan ijma. Artinya apa? Artinya sepakat, memang benar, gitu ya. Maka dalam redaksi yang lain Umar mengatakan, anikatulu kulla sahirin wa sahiratin wa fariqu baina kulli dhi mahramin minal majus wanhauhum anil zamzamah. Bunuhlah setiap tukang sihir laki-laki dan tukang sihir perempuan, dan pisahkan setiap orang, ya maksudnya suami istri yang semahram dari kalangan majusi. Jadi dulu orang majusi nikah sama dengan mahram. Dalam Islam nggak boleh gitu kan? Dan laranglah mereka dari zamzamah. Kemudian dalam kitab Mughni disebutkan ya, telah datang riwayat yang sahih yang menyebutkan bahwa 5 sahabat yang memerintahkan untuk membunuh penyihir. Jadi mungkin dari Umar bin Khattab kirim surat, dan para sahabat diantaranya ada 5 orang. Yang pertama Umar bin Khattab dengan suratnya sebagai Amirul Mukminin, kemudian Hafsah putri Umar bin Khattab menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Umar putranya Umar bin Khattab juga, kemudian Jundub al-Azdi yang tadi, dan juga Utsman bin Affan. Jadi ini diantara 5 sahabat yang memerintahkan untuk membunuh tukang sihir. Masyhur muslim semat ada nomor wayat majma'in. Adapun berdasarkan pendapat Imam Syafi'i, ya kalau kita melihat dalam fikihnya, bahwa ada jenis sihir yang bukan merupakan sihir. Ya, atau tidak ketahui apakah penyihir minta bantuan kepada setan atau tidak. Sebenarnya kalau nggak pakai bantuan setan, nggak pakai bantuan jin,
Itu bukan sihir, itu sihir menurut bahasa, bukan menurut syara atau agama. Imam Syafi'i kan gitu, seperti Imam Syafi'i bilang ada bid'ah, dengan bid'ah hasanah, itu karena dibagi bid'ah menurut bahasa, bukan menurut agama, kan gitu. Jadi ini juga demikian, seperti tukang sulap itu ahli kecepatan, kalau tidak memakai jin atau setan, sekedar trik-trik itu berarti tidak masuk kategori ini, kan gitu. Yang sih tadi yang memang betul-betul dihukum dibunuh kafir memang kerjasama dengan jin. Jadi berdasarkan pendapat Imam Syafi'i bahwa ada jenis sihir yang bukan merupakan sihir, namanya sihir tapi bukan sihir. Boleh mungkin seperti gini. Kalau di Jawa ada namanya dukun, bukan dukun saya. Waktu saya masalah kecil banyak dokter, orang Sunda pakainya dukun sunat. Orang yang membantu kelahiran namanya dukun bayi, tapi bukan dukun, dia hanya menolong. Tapi istilahnya, ya di Jawa kan, sedangkan tokat aja namanya dukun, ya kan? Tapi aja dukun. Nah, jadi itu yang nama, tapi sebenarnya bukan. Kalau dukun sebenarnya kan yang meramal, yang ini dan sebagainya, ya. Jadi apakah diketahui dia pakai bantuan setan atau tidak, maka hukumnya diperinci. Kemudian dampaknya juga, jadi tidak serta-merta atau asal tukang sihir langsung kafir, langsung dibunuh, tidak. Yang pertama, ini menurut Imam Syafi'i, ya, jika sihir tersebut tidak menyebabkan kemadaratan pada orang lain, sekedar dibunuh dan tebak-tebakan dengan misalnya, maka ia tetap dilarang, ya. Jika tidak berhenti dan mengulanginya, maka diberi hukuman ta'zir. Ta'zir diusir dari negeri. Kalau di sini di Minang, usir ke negeri lain, ke ta'zir, dipindah itu, ya, disuruh keluar dari daerahnya. Kemudian berikutnya, jika ternyata memberi kemadaratan pada sihir tadi berbahaya bagi orang lain, menimbulkan madarat, tetapi tidak sampai pada kematian. Mungkin sampai sakit, tapi nggak sampai mati, maka diberi hukuman ta'zir juga. Selanjutnya, jika menyebabkan kematian, praktek sihirnya menjadikan orang mati, menyebabkan orang mati, gitu ya, maka dilihat lagi. Jika ternyata dia memang sengaja membunuh, maka hukumannya seperti hukuman atas pembunuhan dengan sengaja, Abdul Amni, yaitu dibunuh dengan kisos. Ya, membunuh dibunuh lagi, nyawa dibayar nyawa, kecuali jika para walinya memaafkan atau menerima diat, ya, sebagai ganti rugi, kan begitu. Jadi ini tahapan berikutnya. Dan selanjutnya, jika dia mengaku melakukan praktek sihir tersebut untuk membunuh, ngaku ya. Kalau tadi nggak sengaja, misalnya orangnya mati, gitu kan. Nah, ternyata sihir tersebut terkadang membunuh, terkadang tidak. Maka dia harus membayar diat dan tidak dikisos. Jadi minta tebusan, ya, ganti rugi berapa. Itu pada sidang yang terakhir, jika dia mengaku melakukan sihir, tapi hanya sebatas memberi penyakit, dia tidak bermaksud membunuh, untuk mengirim penyakit saja, seperti model penung gitu kan, mengirim penyakit. Tapi ternyata yang disihir mati, mungkin dia iseng gitu kan, penyakit mati dia. Maka dalam kasus ini penyihir harus membayar diat dan tidak dikisos karena apa? Tidak sengaja membunuh. Tapi ini Richard ini kayaknya kalau itu kasih betul, jelas-jelas menggunakan bantuan dari jin atau setan, maka dia kubur dan hukumannya dibakar. Baik. Jadi sihir ini memang, ya, di negeri kita kan banyak, ya, di tanah air kita masyhur, gitu ya. Kemudian Imam Ghazali yang menyebutkan tadi lain yang menunjukkan bahaya sihir, ya. Bahkan sihir bukan hanya terbatas pada penyihirnya, tetapi juga orang yang membenarkannya. Kalau yang sihir jelas, yang membenarkan sihir aja itu bisa bahaya, ya. Makanya dalam hadis ini, ya, Imam Ghazali mengatakan dalam
riwayat Ahmad sebutkan walaupun sanadnya ya hasan diriwayatkan oleh Al-Anaud wa an Abi Musa radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Musa semoga Allah meridainya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda salasatun la yadkhuluna al-jannah. Ini bahaya nih, bukannya tukang sihir termasuk, makanya jangan nonton termasuk mendukung dia tambah senang gitu kan. Ada 3 orang yang tidak akan masuk surga. Maksudnya 3 jenis orang, bukan 3 orang itu, tapi 3 jenis. Siapa saja? Mudminu khamrin, pecandu khamr. Bukan sedang minum, tapi candu. Kayak minum air aqua, mungkin kalau nggak minum nggak bisa hidup gitu kan. Kayak kita minum teh, kecanduan. Betul-betul itu nggak akan masuk dalam Islam. Yang kedua, waqati wa rahimin, dan orang yang memutus silaturahim. Nggak mau nyambung dengan orang, ini juga banyak keliru. Silaturahim, orang bilang silaturahmi ya. Silaturahim itu menyambung hubungan kekerabatan yang ada hubungan dengan nasab, paman, bibi, kakak, adik. Itu bukan teman. Kalau teman namanya ziarah, berkunjung. Cuma ziarah, ada yang dengan ziarah kubur. Padahal saya ziarah ke rumah apa ini, ziarah ke apa, bisa. Nah, jadi namanya ziarah berkunjung, dan itu juga bagus. Ya, karena kalau ikhlas karena Allah. Orang kadang nggak kenal, datang ada silaturahim. Rahim yang mana nyambung? Kalau sampai ke Nabi Adam ya silaturahim. Tapi kita orang Indonesia kadang dia orang dari Pakistan datang ke rumah saya kadang. Ada dari India datang. Tujuannya pertama silaturahim. Kenal aja enggak? Hubungan juga ada. Kemudian yang ketiga ini yang berbahaya. Wa musaddiqun bis-sihri, yang membenarkan sihir itu bisa terancam terhambat masuk ke dalam surga. Makanya jangan jadi sponsor kalau ada praktek itu. Ya, jadi ini merupakan ancaman terberat, ya, yaitu tidak masuk surga. Dan di antara orang yang terkena ancaman tersebut adalah orang membenarkan ini ancaman. Jadi tidak harus, ya, tidak mesti. Ya, kalau Allah berjanji pasti menepati. Tapi kalau mengancam bisa jadi tidak. Makanya ini orang kadang salah ya. Kita dolala, setiap itu adalah ujungnya neraka. Itu tentunya tidak semuanya masuk neraka itu ya. Tapi tentunya ada tingkatan-tingkatannya. Yang jelas ya, pelaku dosa besar selain syirik itu tidak kafir. Selain syirik, walaupun dosa besar tidak kafir. Dan dalam disebutkan pecandu khamr dan pemutus silaturahim, kedua pelaku dosa besar ini tidak kafir kecuali jika mereka menghalalkannya. Maksudnya memandang atau meyakini bahwa minum khamr itu halal, memutus silaturahmi itu nggak apa-apa, boleh, itu baru jatuh ke kafir. Tapi kalau dia tidak yakini maka tidak kafir walaupun dosa besar. Ya. Adapun yang ketiga yaitu orang yang membenarkan sihir, maka maksudnya bukan membenarkan bahwa sihir itu nyata. Kita benarkan memang ada, dampaknya juga ada. Ya, karena justru akidah Ahlussunnah meyakini bahwa sihir itu memang ada, nyata, ya, bisa memberikan pengaruh. Tetapi maksudnya kan, maksudnya dalam di sini adalah membenarkan semua perkataan penyihir atau perkataan tukang dukun. Jadi memang ada dosa besar. Walaupun banyak sekali dosa besar, tetapi dosa besar yang menjadikan keluar dari agama adalah dosa syirik. Adapun zina, membunuh, misalnya zina itu dosa besar. Orang yang terjatuh pada perbuatan zina, dia tidak kafir. Tapi kalau menghalalkan zina, walaupun dia nggak berzina, kafir. Bilang zina nggak paham. Bahaya tuh. Dia nggak pernah berzina, tapi menghalalkan zina. Mengharamkan yang Allah haramkan, jatuh kafir. Ini beda ya, masalah keyakinan dengan masalah perbuatan. Kalau dia terjerumus kan mungkin karena godaan setan, karena dia mungkin nggak taat dan sebagainya. Maka dosa besar pun masih dalam Ahlussunnah
ada peluang diampuni kalau bertobat dengan tobatan nasuha. Kemudian kita terhindar dari macam-macam dosa, baik yang besar ataupun yang kecil. Demikian bila itu wal hidayah wal minkum, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.